Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman I am Story? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelanjut dari kejadian kesurupan massal di pesantren, teman-teman I am Story. Sebelum kita lanjut, ya mau udah siapin kopi. Bismillah. Agar terasa tenang, agar terasa enak nih ngobrolnya. Jangan lupa sambil dibakar dulu rokoknya ya. Oke, teman-teman I am Story. Jadi pada saat pendeteksian, Ayama itu ngelihat sebuah sosok ya, yang seperti yang Ayama ceritakan di video sebelumnya. Jadi sosoknya itu seperti berkepala banteng, berbadan manusia, dan di ujung tanduknya itu seperti ada bola api, teman-teman. Sorry. kita coba tarik energi itu, dan atas perlindungan Allah dan atas izin Allah, si energi itu bisa kita masukkan ke raga manusia untuk mediumisasi, teman-teman. Nah sayangnya sangat disayangkan, itu kan pesantren perempuan ya, dan namanya pesantren kita menjaga tempat juga. Kita sengaja tidak melakukan rekaman. Cuma kalau seandainya ada rekaman itu buat konsumsi pembelajaran gitu, maksudnya itu lumayan bagus, tapi kita harus tetap menjaga privasi yang ada di situ gitu. Jadi di atas balkon tadi, teman-teman I am Story, itu semuanya ada, mulai dari penjaga pesantren sama seorang pimpinan atau yang bertanggung jawab lah terhadap pesantren itu, teman-teman I am Story. Jadi beliau yang bertanggung jawab ada di sini, karena dia juga penasaran kenapa kok mengganggu di tempat ini. Oke, kita lanjut. Agak sulit sebenarnya teman-teman I am Story untuk mengambil energi dia tadi dan kita masukkan di raga, tapi berkat pertolongan Allah itu bisa terjadi. Dan awalnya sebuah pemberontakan, dan Ayama minta si teman Ayama ini yang langsung berdiskusi gitu loh, sambil didengarkan oleh si yang penanggung jawab pesantren itu tadi. Jadi mereka nanya dan disebutkanlah bahwa dia itu bukan penunggu asli atau jin penunggu yang ada di sekitar pesantren, seperti dugaan Ayama sebelumnya, karena energinya beda sendiri gitu loh, warnanya beda sendiri gitu loh kan. Wah, kayak kalau mungkin kalau kita lihat dari KTP-nya, KTP-nya bukan KTP penduduk Jakarta nih, dari mana nih sebenarnya asalnya. Menurut pengakuan si jin ini tadi, dia bukan berasal dari tempat itu. Komunikasi pun terjalin karena kita cuma pengen tahu dari mana asalnya dan terus apa tujuan dia di situ, ya kan? Nah, setelah kita tanya dari mana asalnya, dia menyebutkan bahwa asalnya dari ujung Pulau Jawa. Oke, dari ujung Pulau Jawa. Sengaja Ayama nggak menceritakan detailnya seperti apa, tapi Ayama spill aja dia dari ujung Pulau Jawa. Dan dia itu diperintahkan oleh sesosok, mungkin bahasa itunya dukun lah, diperintahkan oleh seorang dukun untuk membuat kericuhan, kekacauan di sini, ya kan? Hanya untuk membuat kericuhan dan kekacauan agar tempat belajar dan mengajar ini tidak nyaman. Loh, memangnya ada apa? Kok bisa sempat terjadi seperti itu? Ya, dia hanya melakukan perintah, katanya kan. Dan perintah ini dari pengembangan kami, perintah ini dari sebuah dukun, dan dukun itu ada lagi yang meminta dan bayarannya murah. Si itu yang bilang, si jinnya itu bayaran nggak seberapa katanya.
Tapi kepuasan ketika mengalahkan sesuatu itu yang menjadi kepuasan dari si dukun ini tadi. Si jin itu bilang seperti itu. Oke. Nah, terjadilah sebuah sebuah diskusi yang agak pelik. Jadi kami meminta kepada si makhluk itu tadi untuk tidak di sini. Teman-teman sorry, maksudnya ya udahlah, kembalilah ke tempatmu, ngapain ganggu di sini. Nah, ketika pernyataan itu terucap dari temannya si Ayama, langsung keluar sebuah bola api dari kanan dan kirinya, karena si makhluk itu tadi menggeram seperti ini karena dia tertahan, karena ada sebuah energi yang menahan dia untuk tetap di raga itu agar bisa berkomunikasi gitu, sambil dia memegang itu. Dan Ayama minta kepada yang melakukan perbincangan kepada jin yang kita masukin raga itu tadi untuk tetap waspada, berzikir, dan membaca doa-doa perlindungan. Terus si penanggung jawab pesantren itu tadi bertanya, memangnya ada apa? Karena menurut informasi yang kami terima bahwa pesantren itu dijadikan sebuah pesantren wanita itu tuh baru beberapa bulan saja. Dan sebelumnya itu pesantren laki-laki. Nah, setelah sebuah pertanyaan itu muncul, jin itu menjawab, ya asal muasalnya karena yang menyuruh dukun itu tuh pengen menduduki pesantren ini. Jadi ada kayak sebuah politik pengen jadi pemimpin, ternyata dia bukan jadi pemimpin, sehingga dia melancarkan sebuah yang tidak diperbolehkan lah dalam ajaran Islam gitu loh, mengganggu gitu loh, apalagi memerintahkan sebuah makhluk gitu loh untuk mengganggu. Dan penanggung jawab ini kaget, perasaan saya tidak punya musuh, perasaan saya sama orang itu baik-baik aja, tapi kok ada yang mau ngeganggu saya gitu. Kita juga kaget kan, kita juga ini pesantren kok gitu loh. Dan ternyata itu setelah kita selidiki, kita sudah kita kantongin namanya, tapi kita nggak mau kasih tahu karena ya ini hal gaib ya, hal gaib. Pembuktiannya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh, karena itu juga penuturan dari makhluk jin itu tersebut. Tapi pada intinya seperti ini teman-teman, sorry, kita udah mencoba untuk meminta kepada si jin tadi untuk pergi aja dari sini, tapi kembali lagi dia tidak mau pergi dari sini karena ketika dia pulang ke asalnya, ke tempat si paranormal itu tadi, dia akan mendapat hukuman karena telah gagal melaksanakan misi gitu. Jadi kita coba untuk berdiskusi lagi sama dia. Maksudnya jangan ada kekerasan ya, kita minta dengan baik-baik untuk pergi dari sini. Tapi qadarullah si jin tadi itu tidak mau pergi, dan akhirnya mau nggak mau kita coba paksa, dan terjadilah pertempuran di situ teman-teman. Sorry, saya minta si Kang B itu untuk geser dulu, karena kan duduknya berhadapan tuh sama si Kang B. Saya meminta untuk geser dulu, gantian Ayama yang duduk di sana. Dan Ayama katakan sekali lagi, mau pergi atau enggak, mau pergi atau enggak. Setelah ketiga kali Ayama bilang mau pergi atau enggak, terjadilah pertempuran di sana. Dan qadarullah dia mengeluarkan sebuah pusaka yang hampir tertancap di dada sebelah kiri Ayama. Hampir tertancap, tapi udah berasa nih sakitnya. Walaupun belum tertancap, itu tuh yang hampir tertancap, tapi udah berasa sakitnya karena energi itu tuh lumayan masuk, lumayan menekan di pundak dada sebelah kiri. Dan alhamdulillah berkat perlindungan Allah, jadi kita bisa ambil pusakanya, kita balikin ke dia, dan dia balik ke tempatnya. Nah, setelah kejadian itu kita coba
tenangkan lagi si penanggung jawab pesantren tadi, karena pada saat terjadinya pertempuran si penanggung pesantren ustazah ini tadi dia jatuh pingsan gitu. Karena mungkin benturan energi dia kena gitu loh, jadi dia tidak sadarkan diri cukup lama, sekitar 5-10 menit. Jadi kita coba sadarkan dia, dan Ayama beserta teman-teman gitu mencoba untuk netralisir tempat di situ. Kita coba masuk ke salah satu ruangan itu yang kita rasa energinya banyak, karena si energi yang mengganggu, yang si gede ini tadi, si kerbau ini tadi itu dia memecah gerbang gaib yang di video sebelumnya Ayam udah cerita. Dia memecah gerbang gaib itu dari dalam. Pertanyaannya adalah, kok bisa dia masuk dari dalam? Ayam coba cari tahu, dan ternyata dia itu bersembunyi di dalam sebuah badan manusia, dan manusia itu masuk ke dalam pesantren, dan dia baru keluar untuk memecah. Jadi dia bisa manggil kaumnya, kalangan jin yang mengganggu di daerah sekitar situ. Tapi alhamdulillah berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu sudah dibersihkan. Dan betul juga pada saat besoknya kan ada keluarga dari pesantren atau ustadz dari pesantren itu juga, pesantren yang lain juga datang ke sana, dan terkonfirmasi oleh beliau bahwa ini udah steril lah gitu loh, udah aman lah, nggak ada lagi energi jahat yang mencoba mengganggu. Alhamdulillah, barakallah. Jadi seperti itulah teman-teman I'm Story, kisah pendek yang Ayama alamin. Sebenarnya ini karena menjaga kode etik jurnalistik itu sebenarnya panjang banget ceritanya, tapi Ayama simpulkan aja jadi sebuah cerita yang tidak terlalu panjang dan agak enak lah didengar teman I'm Story. Ya, sekian dari Ayama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.